Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010100260 dari Universitas Siber Asia akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Analisis dan evaluasi strategi Cyber Cafe. Agenda penyampaian yang pertama adalah analisis margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Yang kedua, analisis titik impas. Yang ketiga, analisis data laba operasi bisnis Cyber Cafe pada saat ini. Yang keempat, analisis perbandingan opsi strategi, di mana opsi adalah efisiensi dan opsi B adalah ekspansi. Dan yang kelima, rekomendasi manajerial berdasarkan tabel perbandingan. Perhitungan margin kontribusi per unit, perhitungan rasio, margin kontribusi, serta interpretasi hasil margin kontribusi. Pada soal yang ada pada materi UAS akuntansi biaya, kita akan menentukan perhitungan margin kontribusi per unit, di mana rumus yang digunakan adalah CMU sama dengan SP min VCU. Dari perhitungan rumus yang ada didapatkan dengan harga jual 30.000, biaya variabel 12.000, sehingga margin kontribusinya adalah 18.000. Selanjutnya kita menghitung rasio margin kontribusi produk dengan rumus harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, sehingga diperoleh rasio margin kontribusi produk adalah 0,6 atau 60%. Rasio margin kontribusi diperoleh dengan membagi margin kontribusi per unit dengan harga jual per unit. Interpretasi margin kontribusi membantu bisnis untuk memahami produk mana yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Margin kontribusi berarti untuk memberikan kontribusi yang positif, yang signifikan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba tentunya. Interpretasi ini mendukung pengambilan keputusan terkait produk, efisiensi biaya, dan prioritas penjualan. Perhitungan titik impas dalam unit, perhitungan BEP dalam rupiah, serta makna BEP bagi bisnis. BEP dalam unit menunjukkan jumlah minimum cangkir kopi yang harus dijual untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel, sehingga laba operasi bernilai 0. Perhitungan ini membantu perusahaan menentukan volume penjualan minimum guna menghindari kerugian, sehingga sangat krusial dalam pengambilan keputusan produksi dan pemasaran. Break even point dalam rupiah kita gunakan rumus Q sama dengan F per CMU, sedangkan untuk volume titik impas atau volume break even point adalah Q sama dengan F dibagi P dikurangi V. Dari soal di atas maka dapat kita hitung bahwanya untuk break even point unit adalah 45 juta dibagi 18.000, sehingga diperoleh 2.500 cup. Sedangkan jika kita hitung untuk BEP dalam rupiah, maka 2.500 dikali 30.000 sama dengan 75 juta.
Break-even point atau titik impas adalah indikasi kritis kesehatan bisnis yang menunjukkan level penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Memahami BEP membantu manajemen mengelola risiko keuangan, mengatur target penjualan, dan merencanakan strategi harga sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Analisa laba operasi saat ini, perhitungan margin kontribusi total dan laba operasi, sehingga nanti kita akan dapatkan kesimpulan kondisi laba pada saat ini. Rekap penjualan dan biaya variabel menggambarkan pemasukan dari penjualan dan biaya langsung yang berubah sering jumlah produk yang dijual tentunya seiring, sehingga analisis ini memberikan gambaran tentang struktur biaya dan pendapatan yang menentukan keuntungan operasional dari bisnis cyber cafe ini. Dan kita dapat melakukan perhitungan untuk laba operasi cyber cafe saat ini adalah dengan penjualan 3.000 dikali 30.000 diperoleh 90 juta. Total biaya variabelnya adalah 3.000 dikali 12.000 diperoleh 36 juta, dan margin kontribusi total adalah 54 juta, sehingga laba operasi saat ini adalah 54 juta dikurangi 45 juta sama dengan 9 juta. Margin kontribusi total dihasilkan dari penjualan dikurangi biaya variabel total, dan laba operasional adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap seperti hitungan di muka, sehingga angka ini menjadi dasar evaluasi profitabilitas operasional dan kesehatan finansial terkini, membantu menentukan apakah operasi berjalan efisien. Selanjutnya, jika kita akan menghitung untuk opsi A strategi efisiensi, perubahan biaya tetap dan variabel, sedangkan opsi B strategi ekspansi adalah peningkatan volume dan biaya tetap, perbandingan proyeksi laba, BEP, risiko, dan potensi pertumbuhan. Strategi efisiensi berfokus pada pengurangan biaya variabel dan kontrol biaya tetap melalui optimasi proses dan negosiasi pemasok. Hal ini bertujuan meningkatkan margin kontribusi tanpa peningkatan volume penjualan signifikan. Efisiensi dapat meningkatkan profitabilitas jangka pendek dan mengurangi risiko keuangan, sehingga kita dapat hitung dari soal yang ada untuk opsi A ini. Strategi efisiensi diperoleh laba jika kita menggunakan opsi A adalah mengalami penurunan dari 9 juta menjadi 8 juta. Jika kita terangkan untuk opsi B, di mana strategi ekspansi ini mengincar peningkatan volume penjualan dengan menambah kapasitas produk dan memperbesar biaya tetap seperti investasi peralatan. Meskipun cenderung berisiko lebih tinggi, opsi ini menawarkan potensi pertumbuhan dan peningkatan laba yang lebih signifikan jika berhasil meningkatkan pangsa pasar. Dan ini adalah rekap dari perhitungan dari soal untuk opsi B strategi ekspansi. Proyeksi laba mengalami
kenaikan yang signifikan, yaitu menjadi 15 juta rupiah. Ringkasan perbandingan kondisi saat ini dan kedua opsi, analisis resiko dan potensi pertumbuhan masing-masing opsi, sehingga kita akan melihat rekomendasi strategi untuk pengambilan keputusan manajemen. Dan ini telah dibuatkan tabel perbandingan untuk ringkasan dari contoh soal yang ada, diperoleh perbandingan untuk kondisi saat ini. Opsi A, di mana ini adalah strategi efisiensi, dan opsi B adalah strategi ekspansi. Ringkasan ini merangkum posisi keuangan Cyber Cafe pada saat ini, serta karakteristik utama masing-masing opsi. Hal ini membantu manajemen memahami konteks keputusan yang harus diambil berdasarkan data dan proyeksi yang objektif. Analisis ini menelaah resiko keuangan dan bisnis serta potensi perluasan pasar yang dapat dicapai dari strategi efisiensi dan ekspansi, menyeimbangkan resiko dan potensi pertumbuhan krusial untuk memastikan keputusan strategis yang sustainable dan menguntungkan dalam jangka panjang. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis finansial risiko dan potensi pertumbuhan, sehingga disarankan strategi yang seimbang dan sesuai profil risiko perusahaan, sehingga seringkali kombinasi pendekatan efisiensi dan ekspansi yang diindikasikan oleh maksimalkan keuntungan sambil menjaga kestabilan bisnis. Dalam analisis ini kita telah menelaah dan mengevaluasi margin kontribusi, titik impas, dan laba operasi saat ini, serta membandingkan opsi strategis efisiensi dan strategi ekspansi, sehingga rekomendasi manajerial memberikan panduan untuk memilih strategi yang seimbang antara resiko dan potensi pertumbuhan guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnis Cyber Cafe. Dari contoh soal yang ada dan telah kita lakukan perhitungan, maka secara finansial opsi B, strategi ekspansi, itu memberikan peningkatan laba yang lebih besar dibandingkan kondisi saat ini. Meskipun biaya tetap meningkat, proyeksi kenaikan volume penjualan lebih dari cukup untuk menutup biaya tambahan dan menghasilkan profit yang lebih tinggi, sehingga menyarankan ke owner dari Cyber Cafe ini untuk melakukan opsi B. Strategi ini lebih dan bertujuan untuk pertumbuhan jangka panjang, meningkatkan daya tarik gede, dan memperoleh bisnis pada kafe untuk lebih kompetitif di pasar kopi yang semakin ramai. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.